Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tidak dalam kekurangan suatu apapun. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya selalu lancar ya, eh, dan mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Eh, Kembali lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas banyak mengenai model usernya atau model manusianya. Kita udah bahas pengelolaan informasinya, kita udah bahas proses di dalam manusianya itu terjadinya seperti apa. Nah, pada pertemuan keempat kali ini kita akan ngebahas mengenai karakteristik pengguna pada IMK. Jadi yang dimaksud karakteristik pengguna pada IMK itu apa sih? Ya, kemarin kan kita udah bahas dari sisi manusianya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas dari sisi device-nya, yaitu komputernya, istilahnya seperti itu. Kalau kemarin kita udah ngebahas bagaimana sebuah informasi itu bisa ditangkap oleh manusia, diproses oleh manusia, kemudian keluaran input outputnya seperti apa. Nah, pada komputer juga basicnya sama, karena eh, definisi dari IMK itu sendiri adalah bagaimana seorang user itu memberikan input kepada sebuah unit atau komputer, yang mana oleh komputer itu nanti akan diproses. Kemudian dari hasil proses tersebut akan ditampilkan kepada manusia itu. Nah, setelah manusia menerima hasil dari output yang ditampilkan oleh device atau oleh unit atau oleh laptop, manusia itu akan juga ngeproses lagi. Kira-kira saya mesti ngapain nih? Nah, setelahnya dari hasil proses itu manusia akan mengeluarkan input yang ditujukan kepada si komputernya itu. Nah, kalau di elemen komputer, input device-nya itu banyak sekali. Bisa berupa keyboard, bisa berupa mikrofon, bisa berupa apa istilahnya input yang dari handwriting. Kalian kan pernah ngelihat sebuah aplikasi yang kalian misalkan di device di layar input aplikasinya kalian nulis huruf A, tek, maka di device tersebut itu akan tampil huruf A. Itu salah satu contoh dari handwriting. Kemudian ada lagi inputnya berupa mouse, ini yang seperti yang saya gunakan. Kemudian perangkat penunjuk 3D, ini bisa banyak ya si contohnya perangkat penunjuk 3D ini. Kemudian ada yang berupa touchscreen seperti yang HP-HP yang sekarang yang umumnya biasa kita gunakan. Kemudian ada yang berupa light pen. Light pen itu biasanya seperti drawing pad. Kalau kalian punya drawing pad itu juga termasuknya light pen gitu, drawing pad ya. Oke, next. Nah, untuk outputnya biasa kita mengenal di istilah layar atau gampangannya LCD lah. Nah, ini ya layar yang sedang kalian lihat ini. Kemudian ada speaker.
Speaker yang biasa menghasilkan suara ya dari device, dari komputer kalian. Kemudian ada scanner. Nah, scanner ini di HP pun ada. Di HP pun ada. Tapi kalau pada zaman dulu, nggak dulu-dulu banget sih. Kalau zaman saya tuh kenal scanner tahun 2015 karena waktu itu kondisinya saya lagi pengen jadi animator waktu itu ceritanya. Makanya saya beli scanner. Scanner Canon. Scanner ini fungsinya buat apa? Ya untuk nge-scan hasil dari hard file. Hard file bisa berupa tulisan, bisa berupa dokumen. Nah, nanti dokumen tersebut itu akan di-scan ke sini, yang mana nanti dia akan dalam tanda kutip memfoto ya. Memfoto hasil dari ininya, hasil dari inputannya, yaitu berupa hard file. Kemudian hasil dari foto tersebut akan tampil sebagai format JPG atau PNG atau semacamnya pada unit kita. Kemudian ada output device yang berupa printer. Kemudian di dalam komputer tersebut atau unit yang kita biasa operasikan itu ada memori yang berguna untuk memproses. Kalau di komputer itu ada RAM. RAM itu berfungsi sebagai memori jangka pendek, volatile memory, kemudian di memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu seperti apa sih? Ya seperti hard disk. Gampangannya untuk memori jangka panjang kalau di komputer itu hard disk. Kalau memori jangka pendek, gampangannya di RAM. Makanya kalau kalian sedang menyalin artikel, Ctrl C itu kesimpannya di RAM. Misalkan saya mau menyalin tulisan volatile memory ini. Saya kan highlight nih tulisannya. Set, udah di highlight, kemudian Ctrl C. Tulisan volatile memory ini nantinya akan disimpan di RAM. Nah, kalau misalkan device-nya mati, ya udah hilang. Kita mesti nge-highlight lagi, Ctrl C lagi. Tapi kalau misal memori jangka panjang di hard disk, ya dia kalian nyimpan file foto, device-nya mati, nyalain lagi filenya masih ada. Oke, next. Kemudian di sini adalah sebuah bagan dari input device. Input device-nya ya ini bagannya aja. Ada keyboard, ada audio, ada pointing, ada scanning, dan ada specialize. Nah, masing-masing dari ini adalah piranti atau hardware untuk menginputkan ke dalam device. Kalau keyboard kita udah tahu fungsinya ya mainly untuk ngetik lah. A, B, C, D, E, F, G itu juga dari keyboard. Terus kalau keyboard sekarang kan bisa untuk apa? Naik turunin kontras, bisa untuk apa? Shortcutnya untuk kalau di laptop itu bisa dia nge-mute dari audio langsung F1. Kemudian ada yang untuk airplane mode, ada yang untuk matiin webcam, itu pakai F8 kalau di saya. Kemudian ada audio ini kita udah bahas tadi. Kemudian ada pointing ya pointernya mouse itu pointing kayak gini biasanya. Atau kalau kalian punya drawing pad ya pointingnya ya ini nih. Nah tuh ini pointingnya. Kemudian kalau input device-nya berupa scan itu kalau dia mempunyai format, maka salah satu contohnya adalah input berupa barcode reader. Oke.
Barcode reader yang kalau kalian di swalayan di supermarket itu kasirnya kan biasanya dia nge-scan barang tuh. Nah, kemudian kalau di unformatted itu bisa pakai image scanning, optical character, dan pen base. Nah, untuk spesialisnya sendiri di input device itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang dedicated sama yang motion. Salah satu contoh dedicatednya adalah mesin ATM. Saya yakin kalian juga biasa gunain nih mesin ATM. Kemudian yang untuk motionnya itu bisa berupa sarung tangan. Sarung tangan kalau kalian pernah lihat YouTuber main game tuh, mereka pakai kayak stick tapi dia ada apa yang bentuknya kayak gimana ya, kayak gini nih, yang bentuknya kayak gini terus digenggam gini pakai tangan nih, ya anggap aja tangan lah ya. Aduh, saya lupa namanya apa, Oculus Rift apa ya namanya, lupa. Oke, next. Nah, piranti input ini berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dengan tujuan memberi perintah kepada komputer. Ya, misalkan ya ini kan kursor yang saya gunakan adalah kursor pen. Kalau di apa namanya ini PPT-nya ya. Nah, kursor pen ini fungsinya untuk ngoret-ngoret gini, coret-coret di apa namanya PPT ini untuk memberikan ilustrasi lah, istilahnya kan seperti itu. Nah, mekanismenya memberi perintah ke komputer. Kalau pen ini mekanismenya yang memberi perintah seperti ini nih. Saya ngasih garis-garis buat membantu saya menjelaskan materinya, ngasih ilustrasi kalau bisa. Nah, kalau bahasa ilmiahnya ya, agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, user atau pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Contoh, misalkan kita mau mengcopy tulisan ini, misalkan saya mau mengcopy paragraf ini ke Microsoft Word. Caranya gimana? Ya, kita highlight dulu paragrafnya per paragraf kita highlight semua. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Baru deh tulisan ini akan nantinya muncul di Microsoft Word. Komputer nggak akan ngenalin nih kita ngobrol. Mungkin ngenalin tapi voice recognition-nya harus di set dulu, dan itu pun komennya dia spesifik. Kita nggak bisa ngajak ngobrol, komputer tolong dong ini di copy, nggak mungkin tahu, kecuali Ctrl C atau apa Ctrl V, dia mungkin bisa ngenalin. Kalau kita ngajak ngobrol, komputer tolong dong ini, nggak ngerti nih, istilahnya seperti itu. Oke, jadi dari penjelasan tadi, salah satu kunci dalam membantu pemilihan piranti input dan memutuskan bagaimana akan digunakan untuk mengendalikan suatu kejadian dalam sistem, yaitu dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efisien. Intinya sih, input ini untuk berfungsi sebagai berfungsi sebagai piranti input yang diinputkan oleh user agar perintah yang mau kita inputkan itu dapat bertransformasi ke komputer. Oke. Nah, untuk sebuah device bisa dikategorikan sebagai piranti input, itu dia mempunyai fungsi pokok, yaitu dia harus memiliki kontribusi positif terhadap penggunaan sistem.
Misalkan saya mau menginputkan suara saya mau merekam suara saya. Komputer nggak akan bisa merekam suara saya kalau saya tidak pakai mikrofon atau di dalam unit yang sedang saya gunakan, dalam artian PC atau laptop, itu nggak memiliki device untuk merekam suara. Mau laptopnya secanggih apapun, nggak akan bisa karena dia nggak mempunyai piranti input yang untuk merekam suara. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas mengenai karakteristik penggunanya. Karakteristik pengguna itu kalau dari batasan umur ya, orang yang lebih tua itu mungkin dia dibatasi dalam mekanisme otaknya. Jadi sebagian banyak banget orang-orang tua yang istilahnya apa ya, yang nggak terlalu ngerti sama teknologi sekarang gitu, karena juga dibatasi oleh umur, apalagi orang-orang tua yang nggak pernah megang keyboard. Kalaupun belum pernah megang keyboard, mungkin mereka punya pengalaman megang mesin ketik, karena layout keyboard itu sama kayak layout mesin ketik, walaupun mungkin dalam cara pengoperasiannya sedikit berbeda. Oke, next. Nah, piranti input itu memiliki tugas yang harus dikerjakan, yaitu dia yang seperti yang kita bahas tadi ya, dia harus sesuai sama yang ingin kita inputkan. Kemudian untuk memilih dari suatu daftar pilihan, itu membuat piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit. Misalnya, tugas menggambar, kita mau menggambar di PC itu membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, perbandingannya dengan menggunakan mouse dengan menggunakan drawing pad, mouse dan drawing pad ya. Dua device ini kan sama-sama bisa digunakan untuk menggambar ya. Tapi kalau kita mau menggambar anime lah, anime di Photoshop atau di Sai, kalau saya dulu, dia lebih enak, cocok menggunakan ini, walaupun mungkin bisa menggunakan mouse ya. Tapi drawing pad ini kan diciptakan untuk mensimulasikan bagaimana kita menggambar ke dalam bentuk digital. Nah, kalau kita menggambar itu kan basicnya kita menggunakan pensil. Kan nggak mungkin kita pakai pensil untuk menggambar di komputer. Jadi orang-orang menciptakan sebuah alat, yaitu berupa drawing pad, agar kita bisa menggambar dalam tanda kutip di dalam bentuk digital, dan tentunya hasilnya pun akan lebih maksimal dibandingkan menggunakan mouse. Oke, next. Nah, sebuah device input itu harus sesuai dengan maksud pekerjaan dan lingkungannya, seperti yang saya contohkan tadi. Contoh juga, contoh lagi ya, masukan suara atau input suara itu berguna pada situasi yang dimana tidak adanya permukaan untuk input keyboard. Gampangannya gini, misalkan keyboard kita rusak. Kita belum sempat beli keyboard spare,
keyboard USB cadangan kalau kita menggunakan laptop. Gimana caranya kita biar bisa tetap ngetik? Kita lagi kondisinya kita lagi mendesak banget nih. Kita lagi mendesak banget. Kita butuh sebuah device input yang bisa untuk ngetik. Caranya gimana? Padahal sementara keyboard kita rusak. Bisa juga menggunakan piranti unit cadangan. Kalau di kalau di laptop baru di Windows XP ke atas biasanya sudah dilengkapi dengan virtual keyboard. Kalian bisa memakai itu untuk sementara. Contohnya sih seperti itu. Oke, next saja. Nah, di device input ini kita bisa bagi lagi menjadi inputan yang direct langsung seperti mouse atau keyboard atau joystick lah. Kalau kalian senang main PES atau main game-game lain yang pakai joystick, itu juga termasuknya adalah direct input. Kemudian ada yang dari indirect input seperti scanner. Nah, dari direct dan indirect input itu terdapat dua macam sistem, yaitu sistem batch input yang dikerjakan oleh komputer dan interactive input. Oke, next. Nah, berikut ini adalah layout dari keyboard kita. Pada umumnya, layout dari keyboard itu susunannya adalah menggunakan QWERTY. Kenapa menggunakan QWERTY? Karena emang zaman dulu pada zaman era mesin ketik, orang-orang itu sudah familiar menggunakan QWERTY. Nah, pertanyaan terbesarnya kan kenapa kok nggak sesuai abjad? Kan lebih enak. Mungkin ada orang yang lebih enak A, B, C, D, E sesuai urutan seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G. Karena pada zaman dulu layout keyboard dibikin seperti ini, kelihatannya acak seperti ini ya. Karena kalau zaman dulu mesin ketik itu, kalau kalian yang pernah melihat mesin ketik kan dia kan tiap dari touch keyboard ini dia kan nyambung ke dalam besi seperti ini. Jadi nanti layoutnya dia akan seperti ini. Ini misalkan keyboardnya. Kemudian di sini biasanya ada ruang hampa. Di sini isinya adalah besi-besi. Nah, kalau zaman dulu kita ngetik itu istilahnya kita ngecap. Jadi misalkan di huruf Q ini ya. Q. Di sini akan ada besi yang dengan cap Q. Di sini akan ada pita ketik. Nah, di sini ada kertasnya. Jadi ketika kalian pencet huruf Q, besi ini akan mencetak dalam tanda kutip huruf Q ini. Nah, kenapa layoutnya dibikin QWERTY seperti ini? Biar besinya itu tidak bertabrakan satu sama lain. Oke, next. Sejarahnya dari keyboard QWERTY ini diciptakan oleh Christopher Latham Scholars dari mana ya, nggak tahu juga. Tahun 1870-an. Nah, yang seperti yang saya jabarkan tadi ya. Jadi layout QWERTY ini dirancang untuk memperlambat gerakan pemakai sehingga tombol mesin ketik itu tidak nyangkut. Lalu pada pasangan huruf yang digunakan itu ditempatkan berjauhan untuk meningkatkan jarak pergerakan jari. Nah, layout QWERTY ini standarnya adalah menggunakan standar bahasa Inggris. Layout bahasa Inggris. Kemudian pada layout QWERTY ini kecepatan rata-rata kalau kita ngetik adalah 150 kata per menit. Seperti ini ya tampilannya. Kalau istilahnya kita tidak
menggunakan layout QWERTY tapi layoutnya alfabetik. Ternyata istilahnya alfabetik, yaitu tadi angka berurutan, kemudian simbol, kemudian huruf A, B, C, D, E, F, G itu berurutan seperti ini. Oke, next. Nah, kemudian ada jenis layout lagi. Tadi udah ada QWERTY, ada alfabetik, ada lagi DVORAC. Mungkin bacanya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti inilah layout dari DVORAC ini. DVORAC itu diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Dilly pada tahun 1936. Jadi duluan QWERTY dulu. Karena QWERTY kan diciptakan tahun 1870-an. Tapi karena diciptakan lebih dulu, orang-orang lebih familiar daripada layout Dvorak ini. Nah, Dvorak ini dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari. Nah, Dvorak ini juga berfungsi untuk mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Nah, kenapa Dvorak ini tidak terlalu populer digunakan pada masa sekarang? Karena orang-orang tuh layoutnya dia udah otaknya itu sudah terlebih dahulu dan sudah nyaman, sudah beradaptasi menggunakan layout QWERTY. Jadi layout Dvorak itu tidak terlalu sering untuk digunakan pada masa sekarang. Kemudian kalau tadi ada layout keyboard biasa, ini ada layout chord keyboard. Kemudian ada layout special keyboard. Dan masing-masing dari chord atau special keyboard ini itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Kemudian ada special keyboard Maltron, ada lagi keyboard proyeksi, dan yang ini saya kenal konsep ini tuh dari tahun pas zaman-zaman saya masih kerja sih. 2000 berapa ya? 2016 17 lah. Dulu tuh udah ada video yang prototype seperti ini. Saya lupa tepatnya tahun berapa, cuman dulu sudah ada. Dan cara kerjanya itu kalau dari forum-forum yang saya kunjungi, si mesinnya ini akan mengeluarkan sebuah proyeksi gambar yang mana nanti jari kita akan menginput huruf huruf S, yang mana nanti di sensor di dalamnya ini akan mengenali bahwa jari kita sedang menginput huruf S, dan kemudian dia akan mentransfer data tersebut ke dalam PC atau unit yang sedang kita gunakan. Cuman pada kenyataannya ini masih belum terlalu bisa untuk digunakan ya pada zaman sekarang ya, karena satu, teknologi seperti ini biasanya menggunakan sumber daya yang cukup besar. Kemudian yang kedua, ketika sebuah unit menggunakan sumber daya yang cukup besar, pastinya dia juga device-nya bakalan mahal. Walaupun mungkin kayaknya asik ya kalau misal kita bisa menggunakan keyboard yang kesannya futuristik gitu, hologram keyboardnya, kita cuma tinggal mencet-mencet di lantai doang, tak. Cuman kayaknya sih mahal sih, dan sepengetahuan saya sampai sekarang memang belum ada device-nya yang berhasil diaplikasikan secara umum. Dan begini, orang yang biasanya dia udah lancar untuk ngetik, dia biasanya cenderung untuk memilih menggunakan keyboard fisik, karena jari-jarinya itu dalam tanda kutip bisa mengenali keyboardnya dengan cara meraba-raba layoutnya. Misalkan di jari kelingking saya itu bisa mencet huruf A, S, D, atau di jari kelingking kiri itu ya, di jari kelingking kanan kita bisa mencet
tanda kutip, kemudian jempol kita bisa mencet spasi, bisa mengenali tombol spasi, kemudian di jari manis sebelah kiri bisa mencet tombol kontrol kiri, shift kiri, dan lain sebagainya. Oke, next. Kemudian di input selanjutnya yaitu input KITI, yaitu input pada PDA, Pocket PC, dan wearable computers. Kalau ini input zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita bisa ngenalin seperti Oculus Rift. Oculus Rift itu seperti apa sih? Oculus Rift itu kurang lebihnya seperti ini. Bentar, saya keluarkan dulu. Ups. Oculus Rift. Nah, VR lah, VR. Nah, ini tadi yang saya maksud tadi nih, sticknya nih. Nah, kalau zaman dulu kan bentuknya masih seperti ini ya. Masih seperti ini. Seiring perkembangan zaman mulai disempurnakan lagi dan mulai bisa orang-orang udah pada bisa make ini dan bisa beli ini secara bebas di pasar gitu loh. Kita kan juga sering banget lihat youtuber pakai ginian nih kalau kita lagi main game, nggak pakai mouse dan keyboard gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa dikategorikan sebagai device input. Oke, next. Kemudian di keyboard ini ada keyboard cursor key. Nah, ini tuh banyak banget tipenya. Ada yang tipe A yang digunakan di keyboard-keyboard secara umumnya. Di keyboard kalian biasanya layout di keyboard utamanya adalah layout yang seperti ini. Kemudian kalau di keyboard PC yang kotak yang nyambungin pakai USB, biasanya layoutnya pakai layout yang B. Dan biasanya yang ini dikhususkan untuk keyboard yang untuk input numpad. Kalau enggak keyboard-keyboard yang ada di mesin-mesin itu dia apa istilahnya biasanya di tombol mesin-mesin kasirnya itu kan ada nih input-inputnya nih. Biasanya familiar dengan layout B. Kemudian ada yang layoutnya seperti ini, ada yang seperti ini. Banyak banget variasinya sampai di H ini. Oke, next saja. Kemudian ya ini tadi nih cursor key. Ini yang di keyboard, ini yang di remote. Remote itu kayak gini nih. Nih. Contohnya yang kalau di remote bisa juga kayak gini, bisa juga yang di keyboard. Kalau di keyboard sebelah kanan pojok itu kan ada kayak ginian kan. Angka 1 sampai 9, cuman di bawahnya kadang ada simbol seperti ini nih. Oke, nah di sini ada penjelasan lagi di layout keyboard, yaitu mengenai tombol pergerakan kursor. Jadi si tombol pergerakan kursor dia mempunyai prinsip bahwa tata letak yang terbaik itu adalah yang kita sebagai user itu bisa mengenali, yang natural. Nah, yang populer model yang digunakan, model layout yang digunakan itu adalah model layout terbalik, T terbalik. Seperti ini. Ini bisa diibaratkan sebagai T terbalik. Tuh, T terbalik ya. Kemudian ada beberapa layout keyboard yang ininya yang model layout seperti ini itu bisa diganti dengan home, tab, end, dan lain sebagainya. Nah, di HP kita itu juga termasuknya juga keyboard juga sih. Kalau kalian pernah pakai HP Nokia zaman dulu kan layoutnya masih seperti ini nih. Layout seperti ini tuh. Ini model telepon yang udah lama banget, model telepon zaman dulu. Nah, ini yang model zaman sekarang.
ada yang masih menggunakan seperti ini. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya bilang layout B ini itu biasa diaplikasikan, salah satunya adalah di keyboard sebelah kanan ya, sebelah kanan sebagai numeric key, numeric key, numlock nih. Nah, kalau kalian ngeliat keyboard kalian yang keyboard eksternal yang pakai USB, itu kalau ada lampu indikator sebelah sini biasanya nih ada tulisan NUM, itu panjangannya adalah numeric. Kenapa layoutnya digunakan, layoutnya dibikin seperti ini nih? Bukan layout yang seperti di keyboard. Kalau di keyboard kan biasanya angka satunya di sini nih ya, 1 2 3 4 5 6. Karena numeric key itu dikhususkan bagi user yang ingin menginputkan fungsi-fungsi matematika, fungsi-fungsi aritmatika, fungsi-fungsi numerik, mengolah fungsi-fungsi numerik secara cepat. Kalau kita menggunakan layout keyboard biasa yang mana ada layoutnya seperti ini, misalkan kita kerja di perbankan nih misalkan, terus kita mau kita mau nge-inputkan uang nasabah senilai 1 juta, kan kelamaan kalau misal 101 kan kelamaan. Kalau di sini kita bisa dengan mudah dengan satu tangan kanan aja. Coba tinggal 1 0 0 0 pencet gitu. Oke, jadi pada intinya numeric key itu dikhususkan untuk mengolah bagi user-user yang ingin mengolah dengan angka ya, agar dia bisa pekerjaannya bisa selesai lebih cepat. Nah, di sini ada apa istilahnya? Spesifikasi tombol keyboard yang baik buat kalian yang kalau di TikTok itu kan sering banyak saya lihat banyak yang custom keyboardnya ya, nggak tahu diapain, itu benar-benar kreatif banget. Buat kalian yang kepengen nih itu tombol keyboard yang baik itu mempunyai spesifikasi yang biasanya ukuran keseluruhannya itu adalah 12 mm. Kemudian jarak antar tombolnya itu adalah 6 mm. Kemudian permukaan keyboardnya itu biasanya agak cekung agar dia bisa nyaman di tangan kita. Bahannya itu biasanya dibuat dengan bahan yang sifatnya dop. Kemudian ketika kita menekan keyboardnya itu dia bisa masuk ke kedalaman 3-55 mm. Nah, tombol-tombol untuk fungsi yang khusus seperti enter, shift, backspace, tab, caps lock itu biasanya ukurannya lebih besar daripada tombol-tombol alfabet. Nah, seperti yang bisa kita lihat kan, huruf A sampai Z, kemudian number, kemudian simbol itu ukurannya lebih kecil daripada tombol shift, tombol backspace, tombol tab, tombol caps lock, dan lain sebagainya. Kemudian supaya bisa lebih mengenali lagi, warnanya biasanya oleh manufaktur keyboard itu dibikin yang informatif. Contoh buat teman-teman yang dulu biasa main ke warnet kan, di layout keyboard warnet ini kan tombol W, tombol A, tombol S sama tombol D itu biasanya warnanya merah kan. Karena untuk memudahkan kalian para gamers agar waktu input, waktu main atau apapun itu fokus kalian juga lebih gampang gitu. Jadi kalian biasanya kan main di ruang yang dim, ruang yang gelap gitulah ya. Nah, sedikit banyak mata akan mengenali, oh ini tombol W, tombol A, tombol D, tombol S. Jadi warna yang diberikan itu harus informatif. Selain warna yang informatif, labelnya itu juga harus cukup besar untuk dibaca. Biasanya, nah seperti ini nih, tombol 5-nya kan lumayan gede, nggak yang nutupin banget segini, tapi juga nggak yang kecil banget segini kan, cukup besar untuk dibaca. Oke, next. Kemudian di keyboard ini memiliki juga tombol fungsi F1, F2, F3, F4. Nah, kalau di
laptop-laptop sekarang, karena nggak mungkin dia menambah layout keyboard lagi, makanya dibikinkan tombol Fn atau tombol function. Tombol Fn ini fungsinya misalkan ada layout keyboard yang kita kalau mencet F2 mau nge-rename file itu kan shortcutnya F2. Di Windows Explorer kita mau merename file itu shortcutnya F2. Kadang kalau kita mencet F2 itu malah keluar browser, yang mana tombol Fn ini diciptakan. Jadi untuk dalam tanda kutip menambahkan fungsi shortcut, maka Fn F2 itu akan menjadikan shortcut untuk merename file. Keuntungannya menggunakan tombol fungsi Fn ini, selain kita itu karena ini kan mudah dipelajari ya, ini juga mempercepat penekanan tombol, mempercepat kita dalam melakukan sesuatu. Ya kalau misalkan mau merename file, kita bisa klik kanan, biasanya klik kanan, geser lagi, rename. Nah ini kan cuman tinggal diklik filenya, kemudian Fn F2. Otomatis yang mana itu akan lebih mempercepat pekerjaan kita dan mengurangi kesalahan yang mungkin akan kita lakukan ya. Kemudian ada voice recognition, yaitu inputnya ya berupa tadi mikrofon, yang mana itu akan jadi input di voice recognition ini. Jadi di dalam prosesnya basicnya sama. Kalau tadi keyboard dan mouse itu kita menggunakan tangan, kalau voice recognition kita menggunakan mikrofon dan suara kita. Si user akan menginputkan suara, misalkan Ctrl C. Nah, itu kan input suara ke dalam mikrofon. Mikrofon ini akan mengolah suara kita yang akan dikonversikan menjadi sinyal digital, yang mana akan diterjemahkan ke dalam bit-bit yang bisa dikenali oleh komputer. Nah, enggak semua komputer, apalagi yang jadul-jadul, itu punya fungsinya si voice recognition ini. Umumnya di Windows 10 itu udah bagus sih voice recognition-nya ini. Kalau kalian enggak nyampe pemahamannya, bagi user-user yang punya Apple itu kan ada Siri ya, ada Siri, ada Cortana. Nah, itu juga salah satu bentuk dari voice recognition. Kita misalkan, "Hey Google" atau "Hey Siri, open map", buka map. Itu kan dia udah mengenali nih dari spektrum suara yang kita inputkan. Biasanya itu akan diolah oleh AI, yang mana akan diterjemahkan sebagai bentuk perintah kepada si komputer itu. Nah, dari hasil inputan ini itu akan diproses, yang akan menampilkan input suara berupa teks, suara, dan sebagainya. Nah, voice recognition ini mungkin lebih mempermudah kita sebagai user ya, kalau di situasi tertentu. Misalkan kita di kemacetan, kita nggak mungkin melengin mata dari HP. Kalau main HP di jalan kan juga bahaya ya. Makanya kalau di situasi tertentu, kalian bisa pakai itu buat open map lah, buka Google Map atau segala macamnya. Kalian bisa "Hey Siri, open Google Map" atau apa. Nah, cuman kelemahannya di voice recognition ini, dia karena inputnya adalah suara, yang mana suara kita, otomatis suara lainnya, suara di sekitar itu juga rawan masuk. Makanya itu usahakan kalau kita sedang menggunakan
voice recognition ini, suara di sekitar kita itu enggak terlalu bising. Oke, nah ini nih, seperti ini nih. Bentuknya ada text to speech, ada speech to text. Nah, kalau text to speech itu kalau di Google Translate kita misalkan ngetik huruf Jepang ini deh, H sama no. Kita nggak ngerti nih, ini bacanya apa nih? Nah, kalau di Google Translate kan biasanya ada logo ini nih. Ada logo speaker. Nah, kalau kita klik, ini dia akan mengeluarkan suara yang seharusnya diucapkan oleh konsonan ini, oleh huruf ini. H, no. Nah, itu namanya text to speech. Kalau speech to text yang kayak tadi, kita misalkan lagi ngoperasiin HP kita, terus kita buka Siri kalau di iPhone, hey Siri, open Google. Biasanya kan di layarnya akan otomatis ngetik sendiri, hey Siri, open Google. Nah, nanti dari perintah itu biasanya akan ada interval jeda sekitar 1-2 detik. HP-nya akan mengenali perintah itu dan akan membuka Google Maps. Oke, segitu dulu dari saya ya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terminologi interaksinya pada user dan pada device-nya. Oke, untuk pertemuan kali ini masih belum ada masih belum ada tugas. Tugasnya yang akan saya berikan itu mainly adalah tugas praktek. Jadi tolong disiapkan teman-teman yang belum ngedownload Balsamiq. Kayaknya kalau di software yang link yang saya kasih itu Balsamiqnya rada error ya. Mungkin saya akan coba kasih Balsamiq yang saya install. Seharusnya sih dibukanya seperti ini sih. Dan memang Balsamiq adalah software yang sedikit rada sulit untuk ditemuin crack-crackannya. Emang ini nggak crack sih. Jadi ya mau gimana? Saya dulu juga zamannya kuliah juga sering nge-crack kok, santai aja. Yang penting nggak ketahuan. Oke, segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.